Wow. Yes. Ya, Sekarang sudah tidak ya. Bahkan terakhir itu di scene internasional terakhir, Om. Oke. Itu dipakai Joy XP. Joy XP. Sempat sama international team. Yang sama mid juga sempat kan. Sempat mid Joy juga. buat ada di mid. Tapi jawabannya Loi. Ini dia respon dari kutipan kata-kata dari CEO Alter Ego juga. Kalau nggak bisa lawan Loi, ban aja. Tapi jawabannya bukan di ban, Om. Dipakai di deny pick sekalian. Di Nipik. Yes, untuk Moreno, pilihan mereka ini ada beberapa sih. Kimi sebenarnya masih bisa dipakai atau kalau tidak Valentina pun masih cukup bagus. Oke. Atau gold lane-nya dulu, Om. Karena dia punya match up yang bagus kan. Iya. Iritel, Angela. Iya. Pancing Iritelnya dulu biar ada satu band seenggaknya ke arah Angela. Tapi iritelnya Eman sih flankingnya gua akui ya. Itu ngeri loh. Dia sabar. Banget. Sabar banget ya. Justru itu dia yang ngebuat agak cukup spesial. Kapan dia ngeluarin heavy crossbow-nya, itu sabar banget. Yang akhirnya membuat para pasukan dari tim Alter Ego gak bisa menebak di mana Eman datang. Ya. Timing yang begitu bagus. Tapi ternyata beda lagi, Om. Yep. Draft yang hampir 100% berbeda. Oke, selainnya memang di sini fokusnya adalah untuk membuka map juga. Jadi lebih secure nanti kalau ada diversion yang bakal dipakai oleh Alter Ego dan Baxia ternyata sebuah jawaban kah untuk spam dari Selena nanti. Tapi ini Baxia kemana nih, Om? Bisa Romer? roamer, bisa jungle juga. Tapi so far nih ya, melihat perform dari Rine sendiri, mainin tank jungler. Kayaknya agak ke assassin atau damage lah dia. Iya, gue setuju banget. Tapi ya, itu kan mungkin menurut perspektif kita yang tidak ada dalam skrip. Betul. Mungkin skripnya sudah berubah, kita nggak ada yang tahu. Oke. Bisa jadi. Nah, permasalahannya untuk fase band yang kedua nih. Dari Bigetron, mereka bisa mempersempit lagi mungkin hero-hero XP lainnya. Karena dia udah ambil tadi Franco, wow, respect ya. Yep. Franco dan Dreams. Agar Joy ya, ini tidak tertangkap juga. Franco Tigreal gimana, Om? Bisa banget itu. Enak ya? Yang bisa pegang Implosion juga kan bisa banget untuk pegang Joy. Tanpa immune takutnya. Dan last band dulu, Marksman lagi ke Irritel. Atau Moskov? Yep. Kalau Tapi- Moskov hitungannya defensif ya. Tapi Moskov juga lumayan sulit banget ya, tembus pertahanan Baxia. Sebenarnya sulit, Om. Tapi kalau ngomongin Moskovnya Eman kayak Beda ya. gimana ya, Om ya? Build different. Itu kayak, iya, gua setuju dengan kata-kata itu, Om. Build different, oke. Aman nih Irritel sih. Aman Mau nih. Irritel atau Moskov? Kalau Irritel bisa ada paketan Angela juga. Chips. Oh, chip. Ditantang, Om. Ditantang satu sini. Iya, karena kemungkinan Irritel bisa dipakai heavy crossbow. Ini punya splash damage juga. Yap. Sementara Waduh. untuk last band. Ke arah mana nih? Masih ke Romer kah? Atau pindah ke arah X-Clan ya? Hero tebal satu Gatot Kaca Oh, bisa juga. atau Badang Badang sih ganggu banget. Iya, atau Badang Badang. pengganggu Joy sekali. Oke. Paksa. Bentar, kalau Badangnya diambil Badang XP berarti. Baxia, karena kita asumsinya Baxia Baxia, Romer kan? Asumsinya nih. Oke. Karena mereka sudah punya damage mungkin di belakangnya. Granger, Loi, mereka bisa mainin 3 badan juga Bisa. secara bersamaan. Tapi last band juga cukup menentukan. Tigreal kah? Kurang kontrol. Itu dia, Tigreal. Terbaca ya. Pick 4, langsung nih karena ada Badang kan? Nah, kalau ngomongin ke arah Badang, ini bisa menjadi sebuah jawaban yang cukup kuat untuk bisa menutup jalannya seorang Joy dan juga Boveus nantinya. Satu kali masuk, ini agak cukup berbahaya. Tapi ngomongin ke arah Selena Moreno nih harusnya ya, kalau menurut gue ya, masih Selena Moreno ya. Moreno sih. Ini yang dikhawatirkan adalah Arvi nggak boleh lengah. Nggak boleh geser map asal. Nggak boleh lengah. Kenapa? Kondisinya ketika Moreno udah view atau terdeteksi di arah bot lane dengan rotasi yang dimiliki, hijaunya tuh responnya cepet banget. Dan yang ada, malah Bigetron nggak bisa tarik mundur masukan mereka. Ya. Itu bahaya loh, kedinai rotasinya. Oke, Badang sudah diambil. 2 pick lagi nih. Ini akan menentukan kemana Eman akan berlabuh. Siap. Irritel Angela, Irritel, Angela, betul. apakah opsi yang bagus, Om? Karena Atau efek sisinya dikit. Ya mereka juga masih butuh badan sebenarnya. Cuman takutnya ini badannya bisa dipegang Baxia. Efek-efek slownya, efek-efek potong anti regen juga ini mahal banget nantinya. Jadi begitu mereka nggak bisa terlalu lama juga bermain di bagian depan. Dan kalau mereka mau pakai Angela ya itu dia. Berhadapan dengan Baxia Mark yang bisa memotong efek kill. Cuma opsinya nggak jauh sih, Om. Nah, Gatot Moskov, Kaca. Gatot Kaca, ternyata efek sisi. Dan juga split push yang nanti bisa diisi oleh Eman.
Last pick. Berarti ini membuktikan Baxia bakal kemana? Betul. Apakah akan keluar tiba-tiba Link yang dipakai? Tiba-tiba Hanzo? Assassin. Cukup memungkinkan pastinya ya. Atau kita balik ke Leopardo? Kayak Angela. Angela, wow Baxia untuk Rine. Itu dia yang kita sempat sounding. Kita tahu Rine sangat kuat dengan assassin damage. Tapi apa yang kita nggak tahu di dalam screen itu mereka akan memainkan gameplay tersebut. Ternyata ada Baxia di posisi jungle. Cukup menarik ya. Ada Bigetron yang keluar dari zona nyaman ya. Kembali menggunakan jungle assassin dan ada Alter Ego juga yang keluar dari zona nyaman menggunakan jungle tank. Iya, ada udang di balik bakwan. Iya, cukup bertolak belakang melihat tadi result mereka yang kemarin. Mereka menggunakan tank yang satunya. Alter Ego dengan assassin yang dipakai. Oke, Yomawa, mari kita menyaksikan kali ini membuka Bigetron berhasil mendapatkan kado yang menarik dan yang diinginkan Eman dengan keluar dari zona nyaman, atau bahkan Alter Ego akan menutup hari bahagia Eman hari ini. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Harusnya untuk pattern di awal Baxia cepat kok. Pertanyaannya adalah invade jungle nih. Akan agresif kah? Akan Atau langsung dari awal kah? Atau cuma dari patternnya sendiri aja? Yap, dan pertanyaan lainnya pasti ya ini dengan tank jungler. Apakah Alter Ego bisa menutup dari sisi pemberian damage-nya? Karena kita tahu tank jungler pastinya akan berharap ya dari lini yang lain yang bisa ngedel damage. Oke. Dan sekarang kondisinya untuk ada solo pick off dari seorang Moreno banyak di cover sama Dream sih, Lim. Pasti banyak di cover sama Dream sih. Nanti akan berat juga untuk Moreno bisa berikan pressure. Ya minimal cuma untuk dapat kayak poking instant kill-nya tuh agak cukup minim harusnya. Oke, dan pull yourself together ternyata ya yang dipakai oleh Finn. Gue belakangan ini ngeliatnya memang gak suka ke Velos. Kalau kedua udah mulai pakai itu. Ya biar cepat untuk revitalize ya. Nah, dia soalnya teamfight dan teamfight. Untuk revitalize di awal gak ada masalah. Sama-sama level 4. Sama-sama cepat berarti setup farmingnya. Tapi invade jungle belum kelihatan. Oh, tapi lihat Moreno di sana. Bakal coba dimakan dan itu dia first blood. Dengan restoran Hijume. Flicker for defensive. Tidak bisa didapatkan, tapi itu sudah kita informasikan sebelumnya. Dan lihat, one by one situation di arah full plate. Rine bakal coba untuk bertahan, tidak ada hard cut. Dan Dino mau tidak mau harus menutup jalan dari seorang Annabelle. Karena itu sedikit aja gagal. Atau mungkin Annabelle nggak ngeliat ada cover terhadap seorang Rine. Itu bisa jadi poin kill untuk Rine. Touch positionnya udah ke trigger tadi. Udah ke trigger, sampai ke trigger, Liu. Lumayan tapi ya, untuk source dari ultimate lumayan lama. Dan solo. Bakal coba dipaksa, tapi itu dia Nino. Dia berani sekali dengan ada absorb damage yang dia miliki. Dan sedangkan ini masih menjadi keunggulan untuk Bigetron. Kenapa? Karena dia punya waktu sedikit doang sebelum Dreams di level 4. Wow, setup secara cepat kayaknya masih orange buff dan Nino. Itu dia, kenapa gue bilang dia masih punya keuntungan. Dan Tarso bakal coba diambil oleh seorang Annabelle. Tapi kenapa Rine tidak mau tinggal diam. Dan Nino kali ini terjengkel oleh Luka. Satu mobile kill dan Rine kami dengan adanya hardgun. Ini dia yang sudah berbeda kasusnya. Red Dream bisa di sound point dari seorang Rine. Satu mobile kill mendapatkan tapi bahkan Annabelle bakal coba dikejar asal-asalan oleh sosok dari seorang Rine. Tapi kita lihat ini surprise. Tidak ada rotasi yang terjadi nampaknya dan sosok Annabelle tahu akan hal tersebut. Meanwhile, termasuk ke ada tim Alter Ego. Lepaskan solo kill. Eman dia dapat blade atau nowhere. Hana menerapkan dia. Berhasil dengan satu mobile kill atas seorang Finn. Dikembalikan keadaannya. Tapi Annabelle kali ini dengan satu mobile kill dari seorang Hijau yang bisa diselamatkan lagi menuju ke belakang. Dreams mundur. Luka too strong. Tapi nampaknya Rine bakal jadi korban karena sampai seorang Luka. Bigetron mengamuk dan seluruh keunggulan dari Alter Ego semua diambil. Itu dia tambahan luka yang diterima ketika masuk ke jungle. Under 5 ya, terasa banget bahkan Annabelle. Annabelle really? Really Annabelle? Wah ini gak baik sih kalau dia terkena duality dan itu dia Annabelle! Tertangkap! Langsung dimakan, terdeteksi duality yang terlihat menghentikan Annabelle. Tapi nampaknya tidak ada yang mau tinggal dia. Baku hantam ini dia tabrak Gaming Slonong boy! Menabrak Luka. Apa itu baku hantam? Ini yang kita inginkan. Brawl server. Itu dia, Garbage damage kan?
Yap, dan ini terus-terusan terjadi loh. Yoji. Masih ada. Avatar of Guardian masih menuntut ke arah seorang Nino. Karena tidak ada Moreno berhasil mendapatkan 1 nyawa dari seorang Nino. Soul Eater memakan jiwa dan raga dari seorang Nino. Wah, tapi itu fight yang terlalu panjang juga. Dan secara untuk talent prediction ya, berarti Alter Ego ada 2. Oh, 1 ya, cuman Oji. Ranger mas, solo nih. In Nino we trust. Oke. Alter Ego menurut gua punya karakteristik yang berbeda. Dia tajam memang, tapi tidak semudah itu untuk bisa mendapatkan game dari Alter Ego. Walaupun Bigetron dalam posisi yang di atas ya. Iya, tapi ini benar-benar sih kayak kita melihat terlalu agresifnya dari Alter Ego juga membuat mereka bisa dipunish tadi. Tim fight yang secara continuous mereka berusaha untuk dapetin orange buff juga terpunish juga di dalam bagian jungle milik dari Bigetron. Dan pada akhirnya ini adalah reset dan resetnya akan ditentukan lagi dengan pengambilan turtle yang kedua. Langsung setup. Langsung Rine set duluan. up di depan sana, Rine di garis depan, bakal coba untuk mendapatkan 1 sosok Retribution atau tidak. Tapi lihat Vayne di sana dan Retribution Rine! Baxia yang sangat kuat di garis depan early game-nya. Tapi satu hal yang paling bagus dari Bigetron adalah dia ngerem early game dari Alter Ego. Ya. Yang dari tadi udah dimenangkan oleh Alter Ego secara jauh. Direm Om Lawa, jadi keuntungannya nggak snowballing banget secara nggak langsung. Ini masih bisa ditekan lah oleh para pasukan dari tim Bigetron. Wicker Dreams. Informasi lagi diberikan. Lumayan banget nih. Bisa Iya. jadi rotasi ke arah atas. Yap, dan ini perbedaan golnya cuma dari pengambilan turtle ya ternyata dengan 2 turtle. Jome bakal coba dimakan. Udah mulai ada 1 tanda di atas jiwanya. Tapi Lele kembali ke arah masuk. Basri. Dan Spear of Destruction. Moreno berhasil memakan para pasukan dari tim Alter Ego. Eman, dia bisa terus sakit, tidak bisa dibendung. Memilih mundur ke arah belakang. Dan Rine connect tanpa adanya hardcut membuat Rine terperangkap di depan sana. Dan Loka membuat Rine hilang di telan bumi. Hitnya terbuka. Bisa banget diambil. Nggak perlu vaksin. Offense great, defense dengan Avatar dia dan bahkan clear minion yang berhasil dilakukan Nino dengan cover yang sangat cepat. Tapi lihat di sisi selainnya, Eman, the birthday boy, berhasil mendapatkan 1 turret di bottom lane. Ya ini benar-benar coveran-coveran masuk juga semuanya bisa punya efek dash dari Bigetron tadi. Nyaman banget tadi Selena untuk bisa masuk dan ada Populous yang bisa mengcover juga. Jadi sangat sulit untuk Alter Ego bisa bergerak sekali terkena dari Abyssal Arrow. Punishment-nya sangat besar sekali. Kayaknya hardcut-nya salah pegang loh Lim ya. Benar. Bahaya itu. Tadi kalau nggak di hardguard juga udah pasti keluar. Chance untuk Hijumi sampai emang udah kecil. Neganya tadi jadi lebih gede. Ya, lebih gedenya nggak nyampe banyak Lim. Benar. Karena Hijumi jalan kaki kondisinya di sini. Agak wasting ya. Iya. Dan Moreno yang terkaya sekarang nih untuk Bigetron Gila. juga. Kayak lemparan dari Abyssal Arrow-nya. Udah cukup lama sih nggak ngelihat permainan yang barbar seperti ini. Ini dia Indo pride banget gameplay kita. Dari base-nya. Tabrak gaming Selonong Boy memang tidak akan pernah jauh dari gameplay MPL Indonesia. Ya, emang ini adalah derby S9 jilid baru ya berarti ya. Parah. Berantem terus sudah 15 kill point di bawah menit yang ke-7 sekarang. Derby STM memang ya. Yep. Rasa banget sih memang team fight dan team Gak fight. bisa, ini gak bisa dipungkiri ya. Team fight lagi sepertinya karena turtle. Oke. Sudah di set up. Atau sudah di set up, tapi depan sana Winnie mampukah berhasil, tapi lihat Anabel! Gagal mendapatkan 1 retribution. Mencoba dikejar asal-asalan, Rine tidak akan tinggal diam. Tapi lihat dengan adanya perfect turtle yang didapatkan Alter Ego, mereka masih kehilangan 900 bahkan 1200 gold. Dan itu dia. Dengan 1200 gold, Bigetron masih mengungguli tandanya. Seberapa menguntungkan seluruh tim fight yang dimiliki dari tim Bigetron. Ini mereka paksa defense mid lane. Kalau nggak Alter Ego mungkin bisa mencuri sedikit. Tapi ternyata objektifnya berbeda. Langsung berjang ke arah bawah. Nggak ada yang bisa pegang Eman Om di jarak jauh. Nah itu dia, jangan lupakan masih ada Eman juga yang tadi sempat untuk dapetin solo kill. Dan bahkan untuk top turretnya sekarang lagi diambil oleh Bigetron juga. Hanya menyisakan Dreams yang bisa ada di bagian top. Dreams kalau sampai show juga. Eman di trap. Eman! Oke, terdeteksi begitu saja Eman. Bakal coba dipasang dengan adanya harga, retribution rate, dan bahkan flicker telah dikeluarkan Eman. Terperangkap di depan mata, bakal coba didapatkan. Kena begitu saja. Waktu yang cukup banyak diberikan oleh seorang Eman. Tapi nampaknya pertukaran tersebut tidak ada yang dilakukan. Selain mid turret yang tidak pecah, tidak ada lagi. Ya. Itu sebenarnya panjang loh waktunya Eman jujur untuk seorang Moskov ya. Lumayan lama ya. Lama loh itu. Tapi tadi minion udah di-clear juga sih. Makanya nggak bisa untuk dipaksa push. Apalagi arah mid lane. Yang pasti jadi prioritas utama juga dari Alter Ego. Harapannya Eman tumbang dapat mid tengah. Itu dia makanya Harapannya. kita banget sih. Harapannya Om ya. Dan artinya punya item ketiga sebagai Melvin Roar yang selesai. Setelah Hunter ya bersama dengan Skyfierce yang diselesaikan jadi... Jadi sebenarnya untuk Alter Ego sendiri mereka sudah bisa berharap nih ya kan dengan
item yang dipegang dengan Arvi, mereka bisa menangin untuk duel dari front to back-nya. Karena mereka cukup kuat, asal tidak terkena Abyssal Arrow. Yang dari tadi mengganggu adalah Abyssal Arrow dan juga Open Vision dari Abyssal Trap. Ini damage. Ada di heist. Oke, tapi satu hal yang mungkin agak cukup harus diperhatikan kali ini, tim Alter Ego udah mulai ngerem loh permainan mereka. Dan ini harus coba dipertanyakan oleh Bigetron, mau nggak mereka ngerespon hal tersebut atau mereka bakal coba ngambil dari sisi lainnya untuk ngebuat Alter Ego akan memaksa defense kembali. Pasti hati-hati dengan Badang nih. Ini bukan Badang defense. Yep. Ini Badang damage. Ada- Badang hybrid ya. Ada DHS ya. Dan Iya. Swift Trinity selesai. Oke. Jelasnya ini Eman-nya akan bisa lebih manjangin lane juga ya sendirian. Oke, Eman manjangin lane seperti biasa. Bahkan kalau bisa kita bilang, satu-satunya yang bisa mengatasi Eman adalah gimana Hijume untuk bisa nge-teleport para pasukan dari tim Alter Ego menuju ke arah landingnya Eman. Dan lihat, kondisi kali ini bakal coba di take over dengan adanya Avatar of Guardian Mistir. Ada yang dapatkan, tapi Retribution! Wow. Di tangan Rine, mundur ke arah belakang dan semua jawaban. Tapi lihat para pasukan dari tim Alter Ego, mereka tidak ada yang men-teleport. Dan bahkan mengejar ke arah sosok seorang Anafel. Sebenarnya bukan jawaban. Itu bahaya sekali kalau Anafel dipaksa. Tapi satu Lord akan menentukan sekali gameplay mereka 5 menit ke depan, Lim. Ya pasif. Di bagian bottom lane udah ke-trigger. Lumayan nih informasi yang diberikan lagi oleh teman-teman dari Bigetron. Mid berhasil dibongkar. Tapi memang nggak ada space masuk sih untuk Anafel. Oke, Rene. what are you doing, Rene? Kali ini terperangkap tempakan Solitaire. Memakan Rene. Jiwa raganya termakan, tapi Eman gagal untuk ditangkap oleh pasukan dari tim Bigetron. Wow, cukup lama loh waktunya. Wow, itu bad luck Rine sih. Wah, itu Bola roda yang menyangkut tadi Om. Ya Udah- meskipun orange buff memang didapetin dengan dia juga, tapi ya kehilangan Rine. lebih mahal daripada Orange Buff. Benar. Tangan dipotong atas. Karena levelnya kan bisa disalib kan sekarang Marvel. Ntar lagi akan hit di level 15 juga. Oh, 4 orang. Formasi didapatkan, Finn bahkan harus mengeluarkan konsil di depan sana mencoba untuk mendapatkan seorang Finn. Avatar of Guardian form defensif telah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Bigetron. Alter Ego mau coba untuk menabrak minimal dapetin satu buat turret dari top lane dan bahkan Flickernya miss. Luka di depan sana akan memberikan vision tapi dapat Annabelle. Arvi dan Annabelle harus meledak di tangan seorang Arvi. Targeting on point, Luka akan menjadi target selanjutnya dan tidak bisa bertahan harus dilakukan seorang Arvi dengan adanya Holy Defense dari turret membuat tim Alter Ego terendam sedikit, tapi jangan lupakan dengan super minion yang masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Masih bisa didorong lagi, seenggaknya mid lane. Ini bisa langsung di pressure lagi. Dan catatan untuk Bigetron, mereka kekurangan high ground defense kalau nggak ada Eman. Bukan hanya itu saja, tapi RV-nya juga harus diperhatikan. Lihat damage dari harta tata dan sonatanya ini mengerikan loh. Lihat. Pokingan damage yang udah mulai membuat tim Bigetron getar. Ini udah mulai getar Om Mawa. Oke, tapi ya kita bisa tahu ini masih dengan Lord yang pertama juga tadi. Jadi Lord kedua yang akan jauh lebih menentukan juga ya, lebih punya banyak HP. Dino si Halbert, menunjukkan seorang Finn. Mencoba untuk menabrak Finn, karena jangan untuk pulang. Apakah ada apa dia pecah? Meledak kesekian kalinya. Dengan poin kill di tangan dari seorang Arvi. Harga membuat Arvi bertahan, tapi nampaknya Dino harus tersungkur serangan seorang Eman. David double kill yang dikeluarkan. Hijume, flicker for defensif. Menunjukkan seorang Eman, tadi itu dia. Teleportation, Hijume, tour and travel. Berhasil membawa Rine pulang ke belakang. Seenggaknya ada 2 ditukar dengan 2. Arvi shuttle akhirnya. Tapi agresivitas Bigetron ini nggak bisa dianggap remeh loh. Mereka berani banget bisa loh. Ya, oh, tapi nampaknya kali ini Annabelle masih mau lebih. Dengan satu purple buff lumayan untuk membuat Rine tersetir. Dan satu keuntungan di arah bottom lane merubah segalanya untuk Alter Ego. Ya, dan bahkan dapatnya tanpa retribution juga ya. Jadi sekarang dengan Lord yang akan spawn ini, Bigetron mereka masih pegang untuk kondisi lapangan sekarang. Lihat bagaimana untuk lane dari minion sendiri masih berjalan untuk keunggulan bagi Bigetron. Mereka tinggal clear yang di area mid. Mereka bisa mungkin komit untuk mendapatkan Lord. Ya. Gue curiga nih, game 2 Maxia di ban. Bisa jadi. Atau bisa dinaik pick. Tapi kita fokus di game pertama dulu nih. Dengan Joy yang sudah hampir jadi ya. Menuju ke item terakhir dengan Wishing Lantern. Berarti Baxia dari Rine ini nggak boleh sembarangan jalan sih. Radiant Armor nggak bakal nahan juga karena percentage HP. Ya, dari karena Wishing Lantern. dari Rine juga dia akan jadi full tank kan ya. Guardian Helm akan diselesaikan oleh Rine juga. Dan tinggal menunggu untuk supply damage dari belakang. Karena kelihatannya dari Arvi sendiri ini cukup nyaman. Sudah punya 1 Legion Sword.
tinggal milih mau ke BOD pasti ya. Si Yodi Halbert sih. kayaknya sih. Si Halbert. Kadang- Nanti ada 2 nih. Sekarang aku lihat si Halbertnya udah di tangan dari Nino nggak sih? Tapi lihat di depan sana mereka mencoba untuk mentatap Masuk jalan banget. ke Moreno. Almost to take down Arvi. Masih coba dirasuki tapi Lele berhasil dihindari oleh perpasukan dari tim Alter Ego. Informasi yang bisa didapatkan adalah too much sword skill yang keluar. No flicker untuk Luke. Dan juga no flicker untuk Nino. Ya sword skill yang keluar banyak makanya itu aja lihat Nino, Handgat. Dan lihat para pasukan dari tim Alter Ego kali ini sulit banget untuk catch up dengan Eman, gameplay Eman. Yang dari tadi membuat Alter Ego nggak maksimal di saat objective fight. Oh ini. Oke, Rina bakal coba di-tag down. Tapi damage-nya terlalu besar. Avatar of Guardian berhasil dihindari. Tapi nampaknya Finn di sana Revitalize berhasil membuat Finn selamat. Dan itu dia Eman berhasil membuat para pasukan dari tim Alter Ego dari mana dipaksa. Arvi bakal coba bertahan dengan harta tadi Sonata. Hargatnya tidak mau terlalu terburu-buru dan memilih untuk mundur ke arah belakang. Eman selamat dan space yang diberikan Gila, oleh Eman menghasilkan Lord untuk Bigetron. Ya, distraction dari Eman. Dapatin bahkan bottom base turretnya. Gila. Dan itu ngebuat Lordnya terbuka dan Bigetron mereka secara tiba-tiba juga langsung unggul berkat permainan tersebut. Ya, dan membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini mau mengungguli 2.400 gold. Kembali ke sebuah keadaan dan kiriman. Again, the birthday boy. Gila distractionnya mahal banget sih. Tapi ngobrolin high ground defense nih. Alter Ego dia nggak punya high ground defense yang oke juga loh. Ya, mungkin dari Alter Ego mereka harus bisa ngajak ya. Ngagetin dengan diversion. Ya, atau kan dia ngandelin dari Hijumi main front to back. Ya, tapi agak sulit. Oh, kena lagi bisa lari. Ya mau gak mau gimana caranya, perpasukan dari tim Alter Ego lebih tepatnya sosok dari seorang Nino ini nangkep ke arah Anavel. Udah that's it. Sisanya biarkan permainan itu dipegang sama Hijumi. Dan lihat, terlalu sakit yang bisa diberikan Nino. Bakal coba bertahan di arah bottom lane dengan Lele kembali lagi. Bakal coba ada soliter atau tidak, tapi tampaknya mereka memilih untuk arah mid lane terlebih dahulu. Tidak ada initiate power, Lord memang sudah diselesaikan, tapi Super Minion masih bergerak menuju ke arah top lane. Mungkin kalau memang mau ada target lain ya, selain Anavel Nino harus cari target yang paling mahal. Eman nggak pakai free face soalnya. Iya. Ya, tapi Nino juga build-nya hybrid banget loh. Dia cuma mengandalkan Thunderbelt sebagai defense itemnya dia. Gambling ya dia kali ini ya. Or nothing, face break. Wrist break jadi ya dia full damage. Jadi dia harus bisa juga ya nggak instant ter-pick off. Dan kita tahu power dari Selena ini bisa tembusin langsung kan defense-nya buat Nino itu sendiri. Solid grab lagi. Wah, soliter ya kan. Langsung diambil nyawanya sudah langsung sama Moreno. Sakit banget pastinya. Dan lihat penguasaan map yang dilakukan oleh Bigetron. Jadi membuat Alter Ego akan sedikit kesulitan nih untuk ngebuka jalannya, untuk ngebuka lagi jungle mereka sendiri. Dan itu berdampak pada Arvi. Jadi memang stucknya unstuck. Ya. Stacknya pastinya nunggu juga kalau buat RV-nya. Dan ya mengintip sedikit itemnya itu jauh banget loh. Difference dari kedua jungle hampir di angka 5.000 full item pasti buat Anavel. Tabungannya juga pasti ada nanti untuk switch ya. Dengan item-item defense-nya misalnya seperti Immortal ke depan. Dan pastinya juga Angela dengan Holy Crystal yang dipakai Dreams. Menambah lagi nih ya. Shield dari Heartgun. Karena semuanya tergantung dari magic power. Enak banget nih untuk jadi frontliner ya. Yap. Jadi lebih sustain lagi. Tapi sebentar lagi Lord akan muncul nih. Di patch yang terbaru memang Lord dibikin lebih cepat ya untuk spawn. Menghindari nih adanya farming time untuk tim yang lagi ada di Under. posisi under. Ya. Dan juga tidak membuat terlalu lama kan kayak tim yang lagi unggul ini nunggu nih. Buat Lordnya kapan sih akan respon kembali. Yes. Tapi kalau kita melihat dari item, Eman dan juga Arvi udah sama kondisinya. Full ya. Full. Tapi yang harus mulai harus diperhatikan sama sosok Arvi adalah dia agak cukup kebingungan. Untungnya kali ini ada Rose Gold Meteor. Kenapa? Dia nggak bisa WON langsung juga. Dengan kondisi hanya untuk Eman. Nggak terlalu worth it. Karena damage-nya bukan hanya dari Eman. Betul. Anavel, belum lagi Moreno. Immortal, pilihan itemnya bagus dan respect dengan Wind of Nature. Ya. Yes. Untuk Eman sendiri tetap masih bisa melakukan speed push juga. Buset! Rine! Yaris. Langsung ada hardcut, bakal coba dibalikin kembali keadaan kali ini menuju ke arah depan. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka udah ada satu genderang perang dan satu informasi yang mahal untuk tim Bigetron. Kita bisa Lord. Itu dia Holy Crystal, Defend Grave, dan Wishing Lantern. Itu yang paling penting. Tapi Rina juga cepet banget recovernya. Karena dia bisa langsung balik dengan roda dan kembali lagi ke team fight secara cepat. Eman akan tetap jadi distraction. Sementara Lord mungkin akan dikuasai oleh teman-teman dari Bigetron. Harusnya. Dan harusnya Bigetron tidak melepaskan kesempatan yang mereka miliki saat ini. Mereka harusnya udah bisa membuka minimal
ngebuka vision dari Alter Ego siapa aja yang ada di pit lord supaya Eman punya space. Set lagi nih. Ini bakal bahaya sebenarnya karena kalau ngomongin Lord ke Rine udah sampai di menit sekarang juga itu udah lumayan sakit loh. Waduh. Even Rine jago tank. Pecah bos. Bocor. Tamengnya pecah itu. Tetap Iya. pecah tamengnya. Ini tergantung dari vision juga yang bisa didapatkan Bigetron ya. Wah, masalah Bigetron visionnya banyak banget. Om. Yes, itu dia. Dari trap-trap yang sudah diletakkan juga. Dan bagian bawah ini nggak aman sama sekali Alter Oh, Ego. bakal coba dipaksa depankan Annabelle! Hilang begitu saja satu keputusan yang cukup ekstrim. Membuat permasukan dari tim Alter Ego, tapi ada fighter bersama Luka. Flicker power defensif. Informasi didapatkan Arfi. Ternyata di arah bottom lane dia tidak akan kenal dia dan Arfi. Flicker power defensif waktu yang banyak. Dan bahkan Winter Crown with Arfi. What the human reaction! Lihat permainan dari Arfi berhasil membuat permasukan dari tim Bigetron kehilangan seorang Eman bersama dengan seorang Finn. And human reaction! Arfi! What a play for the rookie in Alter Ego! Menyisakan Moreno seorang diri dengan 10 detik lagi. Novel respon time, mampukah Bigetron bertahan? Mereka bakal coba untuk memasang menuju ke arah lurus. Moreno akan bertahan di garis tengah. Permasukan dari tim Alter Ego. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Menuju ke arah base. Masih ada minion. Tidak akan dihabisin tapi Annabelle ada di garis depan untuk melakukan clear minion. Dan permasukan dari tim Alter Ego. Membutuhkan harta total dari Sonata. Annabelle tertangkap kembali. Hilang begitu saja dan ini bencana. Alter Ego take the